Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan menyampaikan materi ujian praktik yang harus kalian kuasai sebelum kalian melakukan praktik yang nanti akan berlangsung pada akhir Februari dan awal Maret ya. Itu perkiraan, nanti jadwal akan di-share. Dan untuk praktik IPA saya jelaskan pada dasarnya ada 3 macam praktik. Yang 2 adalah biologi, yang 1 adalah fisika. Nah, untuk praktek biologi yang pertama sudah saya sampaikan di kelas kemarin, yaitu membuat salah dua di antara yogurt, tape, dan tempe. Jadi bisa kalian pilih antara tape atau yogurt atau tempe dan yogurt atau yogurt dan tape. Ya, itu yang sudah jelas. Kemudian yang kedua adalah materi tentang pengamatan sel. Nah, pengamatan sel ini berkaitan dengan alat yang disebut sebagai mikroskop. Nah, sebelum kalian tahu tentang mikroskop, tentu Bapak akan menyampaikan tentang mikroskop, yaitu bagian-bagian mikroskop yang pernah lihat ya. Ini adalah mikroskop, sudah saya ada di laboratorium, dan mikroskop ini nanti akan kalian gunakan untuk praktek. Prakteknya perseorangan atau berkelompok, Pak? Untuk ujian praktek harus dilakukan perseorangan ya, yaitu satu anak berhasil melakukan pengamatan 5 sel ya, 5 sel yang nanti ada lembar kerjanya. Nah, itu harus terisi semua. Nah, yang harus kalian siapkan adalah tentu saja pengetahuan tentang mikroskop ini. Ya, di video ini akan saya sampaikan pengetahuan pertama tentang mikroskop. Jadi pas nanti kalian praktek sudah tidak asing lagi, dan tentu saja kalian boleh membuka-buka materi di YouTube atau di buku paket tentang bagian-bagian mikroskop, bagaimana cara menggunakannya. Dan di video ini akan saya jelaskan singkat untuk penggunaan mikroskop ini. Yang harus kalian ketahui adalah bahwa mikroskop adalah alat yang digunakan untuk mengamati benda-benda mikroskopis. Ya, benda-benda mikroskopis yang biasanya di laboratorium, benda-benda mikroskopis itu disebut atau diambil selnya, kemudian dikeringkan atau disiapkan dalam sebuah preparat. Ya, preparat bisa berupa preparat basah atau preparat kering. Dan preparat tentu di sini ada banyak sekali preparat yang sudah jadi. Di kelas 7 mungkin kalian sudah pernah membuat preparat ya, preparat daun atau preparat yang lain. Di sini ada sekotak kaca, ini mempunyai preparat yang diambil dari batang monokotil ya. Nah, batang monokotil ini kita akan teliti, kita akan amati secara mikroskopis bagian-bagian sel dalam batang monokotil. Nah, preparat yang sudah kering ini, nanti tugas kalian di ujian praktik adalah mengamati secara benar preparat-preparat yang sudah ada ini. Ya, kalian tidak disuruh untuk membuat preparat, tidak ya, cukup mengamati yang sudah jadi yang ada di dalam laboratorium. Nah, maka dari itu, yang pertama tadi sudah ada preparat, kemudian yang kedua adalah mikroskopnya. Mikroskop ini bentuknya ada 2 bagian ya. Bagian yang pertama adalah bagian optik, dan yang kedua adalah bagian mekanik ya. Tentu kalian tahu kalau optik berkaitan dengan lensa, cahaya, dan lain sebagainya. Sedangkan mekanik itu berkaitan dengan pengaturan, menaikkan dan menurunkan, kemudian memperbesar ya, mengatur benda agar tepat difokus dan lain sebagainya. Nah,
Yang pertama yaitu mekanik ya, mekanik dulu ya. Mekanik itu yang pertama ada ini. Ini adalah pemutar atau mekanik makro ya. Mekanik makro. Mekanik makro ini berfungsi untuk menjalankan tabung mikroskop. Ini adalah tabung mikroskop, yaitu menghubungkan antara lensa yang bagian optiknya ya, ada lensa ini dan lensa ini, nanti saya jelaskan. Nah, ini mekanik dulu ya. Mekanik ini ada satu, yaitu makro untuk menaikkan dan menurunkan ya. Kemudian ini adalah mikro ya. Mikro ini fungsinya adalah mengatur secara halus, fokus ya, fokus secara halus. Nah, kemudian penjepit preparat. Nah, penjepit preparat ini adalah ini, tuasnya adalah ini, bisa kalian amati, ini tuas. Tuas ini bisa ditarik. Nah, untuk menjepit preparat yang sudah disiapkan seperti ini, preparat. Nah, preparat ini bisa didangakkan seperti ini. Ya, kemudian kita masukkan preparat. Nah, ini preparat. Meletakkan preparat secara benar berarti kita harus tahu ya nama dari preparat itu apa. Nah, kemudian dimasukkan, dijepit pada penjepit preparat. Jadi fungsi penjepit preparat ini adalah untuk menjepit preparat ya. Ini bisa dijepit seperti ini. Oke, setelah menjepit preparat, kita bisa mengatur letak preparat menggunakan tuas ini. Ya, tuas atas dan bawah. Yang atas itu adalah untuk menggeser ke kanan dan ke kiri. Ya, ke kanan dan ke kiri. Nah, ini agar apa? Agar letak dari ini preparatnya itu tepat di tengah ya, tepat di bawah lensa. Nah, geser ke kanan dan geser ke kiri. Nah, kemudian yang bawah, tuas yang bawah ini fungsinya adalah untuk menaikkan dan menurunkan preparat ini. Ini menaikkan dan menurunkan preparat agar tepat di tengah. Nah, diatur sedemikian rupa. Nah, oke, cukup. Selanjutnya ya, ini adalah bagian dari mikroskop yang disebut pemegang atau pegangan. Nah, pegangan ini bisa untuk menaikkan dan menurunkan seperti ini agar kita bisa mencari lokasi atau posisi yang enak ketika dilihat. Oke, selanjutnya setelah mekanik kita akan melihat sebelumnya ini ya, ini ada kaki mikroskop. Fungsinya jelas, yaitu untuk membuat mikroskop ini duduk secara tenang dan rapi. Dan ada kotak preparat ya, kotak preparat ini untuk dudukan ya, dudukan preparat ya, tempat preparat untuk diletakkan seperti itu. Nah, dan itu adalah bagian-bagian mekanik tadi ya, termasuk ini tabung dari mikroskopnya, tabung. Udah cukup semua, itu mekanik yang bagian-bagian mekanik yang harus kalian ketahui. Dan sekarang adalah bagian optik. Nah, bagian optik yang pertama adalah lensa okuler. Ada dua lensa ya. Yang pertama lensa okuler, yaitu lensa yang dekat dengan mata. Nah, lensa ini bisa dilepas. Oke, tadi lensa yang pertama adalah lensa okuler, yaitu lensa yang dekat dengan mata. Ini ya, ada 3 jenis lensa. Yang pertama perbesaran 5 kali ya, ini 5 kali, kemudian ada 10 kali dan 12,5 kali. Ini bisa kalian ganti-ganti, tapi hati-hati jangan sampai kalian menyentuh bagian lensanya ya, jangan sampai menyentuh bagian ini karena nanti akan kotor dan mempengaruhi fokus dari lensa. Oke, selanjutnya adalah lensa yang dekat dengan objek.
maka disebut sebagai lensa objektif. Nah, ini adalah lensa objektif, ya, bisa diputar. Nah, untuk memilih posisi yang pas ada 3 jenis. Kenapa Pak ada 3 jenis Pak? Ya, karena perbesaran dari yang kita inginkan variatif, ya. Ada yang paling kecil, yang merah ini adalah perbesaran paling kecil, kemudian yang perbesaran lebih besar adalah yang kuning, dan yang besar lagi adalah yang biru. Ya, kalian bisa lihat nilainya di sini 0,25, kemudian ini yang biru, yang merah adalah berapa itu nanti bisa dilihat. Oh ya, 0,10, sedangkan yang biru adalah 0,65. Ya. Selanjutnya adalah mengamati, ya. Apa ini yang bawah ya? Yang bawah ini adalah sumber cahaya, ya, berupa cermin cekung untuk memantulkan cahaya agar tepat di objek kita ini. Nah, itu adalah sumber cahaya. Nah, kalau ini posisinya benar maka akan terang, tapi kalau posisinya salah dia akan gelap. Itu sumber cahayanya. Kemudian itu adalah bagian optiknya. Oke. Saya kira itu. Kemungkinan kalau kalian masih bingung bisa cek di YouTube, dan nanti pas praktek bisa kalian lihat. Prakteknya susah enggak Pak? Enggak, nanti cuma mengamati saja, ya. Kalian terampil mengamati, udah nilai bagus. Oke, terima kasih. Ini adalah mikroskop. Ya, untuk selanjutnya kita akan mencoba mengamati, ya. Untuk mengamati bisa nanti pakai HP, ya. Ini coba contoh ini. Ini yang pertama adalah kalian letakkan dulu preparat di sini. Ya, yang tadi sudah saya sampaikan, preparat diletakkan di tempatnya di sini. Ya, setelah itu kita amati, kita gerakkan lensanya. Nah, fokusnya di dalam mikro, ya, sampai kelihatan jelas. Kalau sudah kelihatan jelas seperti ini, difoto. Ya, klik foto scratch gitu. Nah, itu adalah bukti bahwa kalian sudah berhasil untuk menggunakan mikroskop dan mengamati sel. Oke, saya kira itu prosesnya. Kalau kalian kurang jelas, kalian bisa memindahkan posisi lensa objektifnya, sehingga bisa kalian amati. Kalau sudah jelas, kalau tadi kurang jelas, bisa kalian kita lihat apa yang terjadi. Oh, ternyata dia lebih jelas. Jadi perbesarannya lebih besar.